Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disanda. Kita bicara mengenai pemberian perlakuan mutasi dan parigata di dalam media kultur jaringan. Perlakuan mutasi dan parigata di dalam kultur jaringan ini merupakan suatu alternatif atau metode yang sangat hebat, karena dengan perlakuan di dalam kultur jaringan ini kita bisa sekaligus mengoleksi variasi, mutasi dan juga parigata yang terjadi pada kultur tersebut. Nah, pemberian perlakuan di dalam media kultur jaringan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah memberikan zat penyebab mutasi dan parigata ini di media, atau yang kedua bisa juga eksplan yang akan kita tanam tadi itu kita rendam terlebih dahulu di dalam zat mutasi dan parigata. Bedanya adalah kalau pembuat mutasi tadi itu kita berikan pada media, maka selama kultur itu ada di dalam media tadi, tumbuh di media tersebut, dia akan terdampak akan terpengaruhi oleh zat tersebut. Tapi kerugiannya adalah dia berpeluang mati, karena sebenarnya zat yang kita berikan tadi itu merupakan zat yang dalam tanda kutip merusak atau menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, pada perlakuan yang kedua, yaitu dengan direndam zat pembuat mutasi tadi itu, kelebihannya adalah si eksplan tadi itu tidak akan terpapar terus atau tidak akan terpengaruhi oleh zat pembuat mutasi yang dalam tanda kutip bersifat membuat perubahan pada gen tadi itu. Nah, hal ini menyebabkan si eksplan tadi itu berpeluang tumbuh lebih baik. Hanya yang perlu diperhatikan, kekurangannya atau kelemahannya adalah kalau perendaman tadi itu kurang optimal, maka seringkali dampak yang dihasilkan dalam hal ini mutasinya atau parigatanya tidak optimal juga. Nah, kemudian kalau menurut saya sebenarnya yang harus kita perhatikan di sini adalah kita bisa memberikan perlakuan mutasi dan parigata itu di media. Tentunya dengan secara intensif kita amati pertumbuhan eksplan tadi itu jangan sampai mati, ya. Kita lihat bagaimana pertumbuhan eksplan tadi itu di media yang kita beri pengaruh mutasi dan parigata. Dan sediaan atau eksplan yang kita gunakan sebaiknya adalah dalam bentuk kalus atau embrio somatik. Kenapa demikian? Karena kalus adalah sekumpulan sel yang dia tidak terkoordinasi. Jadi sebenarnya setiap sel tadi itu mempunyai peluang menjadi individu yang baru. Tapi kerugiannya adalah tidak banyak orang atau tidak semua tanaman tadi itu mudah dikonversi dari kalus menjadi embriosomatik kemudian menjadi tunas. Nah, sediaan yang kedua yang lebih mudah untuk kita tumbuhkan dan dia masih dalam kategori satuan sel tadi itu adalah embriosomatik. Dalam hal ini adalah sel yang dia bermodifikasi menjadi struktur organ, yaitu dalam hal ini embrio, tapi berasal dari sel somatik. Nah, embrio ini berpeluang misalnya akan lebih mudah terpapar, sehingga karena tadi itu dia bersifat mandiri sama seperti kalus. Berarti sebenarnya embrio atau kalus tadi itu yang kita beri perlakuan, setiap selnya itu setara dengan individu baru. Berarti sebenarnya bahwa paparan yang kita berikan terkait dengan mutasi dan parigata akan menjadi lebih besar kita dapatkan. Dan juga bahwa setiap sel tadi itu mengalami perlakuan, mengalami dampak atau juga paparan zat dan mutasi tersebut, dan juga dalam hal ini misalnya nanti radiasi, itu yang berbeda-beda. Oleh sebab itu makanya kultur dalam hal ini kalus dan embriosomatik yang kita berikan perlakuan mutasi dan parigata itu adalah keanekaragaman atau variasi somaklonal dari mutasi dan parigata.
itu kita multiplikasi terus, kita perbanyak terus, dan itu menjadi stok atau bank plasma dari mutasi dan varigata. Kemudian follow up berikutnya adalah kita lihat mana yang menghasilkan varigata misalnya, kemudian kita isolasi dan kita kulturkan kembali. Nah, itu bisa menjadi menjadi klon tersendiri. Dan tentunya untuk melakukan pemurnian dalam rangka untuk menghasilkan kultur yang varigata stabil dan permanen, maka kita harus melakukan proses pemurnian tadi itu. Jadi setelah klon kita dapatkan tadi itu, kita amati lagi mana kultur yang atau explant atau embryosmatik yang mengalami perubahan mutasi dan varigata yang terbaik, itu kita isolasi lagi, kita kulturkan lagi, kita perbanyak lagi, dan semakin berulang sampai hasil kulturnya tadi itu stabil varigatanya, maka kita bisa menjadikan itu satu klon atau varietas mutasi varigata unggul. Dan ini kultur yang tadi kita kasih pelakon menjadi stok bank plasma dari mutasi dan varigata. Terima kasih.